بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tapi yang jelas, meski tinggal di rumah orang tua, maka mertua tadi juga harus bijaksana, jangan intervensi rumah tangga anak-anaknya. Inilah yang terkadang rumah tangga anak-anak kita itu menjadi tidak harmonis. Bukan karena sebab anak-anak kita, karena intervensi dari masing-masing orang tua. Kalau ada problem antara suami dan istri, itu hal yang wajar. Dalam rumah tangga pasti akan ada problem sebagai wujud ujian keimanan dan ketakwaan, kedewasaan dari Allah. Maka kalau rumah tangga anak-anak kita sedang ada masalah, kita sebagai orang tua jangan intervensi, tapi lakukan pengarahan, berikan nasihat secara objektif, jangan subjektif. Peh manggon ning ngone maratuwa sing dibela anak terus mantunya terus salah terus di mata mertuanya. Ya jelas suami nggak akan betah tinggal di situ. Karena tinggal, apalagi kalau sampai diungkit-ungkit. Wis tak kei anakku, wis sekian tahun manggon ning omahku, kok ngene. Nah, suami mana yang betah dengan itu? Maka ya buat rumah semampunya, akhirnya istrinya diboyong. Ketika istri diboyong, orang tua tinggal sendirian, jadi problem lagi. Kenapa? Karena orang tua dulu kenapa intervensi terlalu dalam. Kewajiban orang tua itu kalau anak-anaknya sudah berumah tangga, itu memberikan nasihat secara objektif dan mendoakan. Tidak boleh orang tua intervensi dalam rumah tangga anak-anaknya. Intervensi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada semakin menjadikan masalah itu tambah besar. Nanti orang tua yang laki bela anaknya, orang tua yang perempuan bela anaknya, sehingga masalahnya semakin besar, tidak selesai masalah. Kalau menurut perintah Allah, rumah tangga anak-anak kita ada masalah, biar masalah itu selesai, perintah Allah kirim satu juru damai dari pihak laki dan satu juru damai dari pihak perempuan. Kedua juru damai ini punya iktikad, punya niat yang sama, yaitu mengislahkan antara suami dan istri yang sedang berselisih tadi, bukan untuk membela dari masing-masing suami istri. Kalau niatnya islah karena Allah, maka Allah akan turunkan taufiknya kepada suami istri tadi. Tapi kalau niat dari juru damai tadi pembelaan membabi buta kepada anaknya sendiri-sendiri, jangan harap taufik dari Allah turun untuk suami istri itu. Coba diingat kembali ayatnya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman, itu loh. Quran surat Al-Baqarah ya. An-Nisa ya. An-Nisa 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya,
Ini perintah Allah. Maka kirim satu juru damai dari pihak laki dan satu juru damai dari pihak perempuan. Kedua juru damai itu diperintahkan oleh Allah. Niatnya keduanya islah karena Allah, bukan niat untuk intervensi, untuk membela dari masing-masing anggota keluarganya sendiri-sendiri. Kalau niatnya untuk membela membabi buta, maka jangan harap taufik itu turun kepada suami istri tadi. Nah, oleh karena itu orang tua, mertua pun juga harus bijaksana. Jangan peh anaknya terus dibela membabi buta. Sing salah mesti mantuku kurang ajar, keranjingan dan lain sebagainya. Lah suami yang tinggal di rumah mertua dikatakan seperti itu, ya tentu tidak betah. Atau sebab yang lain. Ya, mungkin ibu dari istri tadi, ibu mertua, saudara, itu kalau istri jenengan boyong, ibunya jadi sendirian, gerahnya berat, harus dibantu apa-apa, harus dibantu oleh anaknya. Mau buang air harus dipapah, dituntun. Mau mandi juga harus dibantu. Karena satu-satunya yang bisa menyantuni istri jenengan. Nah kalau jenengan boyong, ibu tadi menjadi terlantar, maka hal itu juga tidak benar. Maka tambah kesabarannya, terus istri diberikan nasihat. Nabi kita bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jika dia menemui satu perkara, hendaknya dia berkata baik atau diam. Wastausu bin nisa, nasihati para istri. Para istri ini maksudnya ini berlaku untuk suami yang mukmin. Bukan kok terus nasihati para istri, oh berarti saya kudu punya banyak istri. Karena di sini para istri itu ya istri-istri kita ini. Nasihati istri-istri dengan baik. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Karena sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'lahu. Sebengkok-bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika kamu ingin meluruskan tulang rusuk yang bengkok tadi dengan cara kasar, maka kasar tahu. Yang terjadi tulang rusuk tadi tidak akan lurus, tetapi patah, ceklek. Dalam hadis lain disebutkan wa kasruha at-tolak, ceklek kuwi berarti cerai. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Jika kamu biarkan tidak beri nasihat, maka tulang rusuk itu tetap akan bengkok selama-lamanya, enggak akan lurus. Oleh sebab itu istausu bin nisa'i khaira. Nasihati para istri dengan nasihat yang baik-baik. Lah kalau jenengan ingin meluruskan dengan kasar, wis pokoke kowe iki bojoku. Kewajiban istri taat suami. Ayo sekarang ikut aku pindah dari rumah ini. Ora peduli ibumu dhewean, prene sing ngewaki aku ora peduli. Kalau ini yang dilakukan, berarti saudara ingin meluruskan tulang rusuk yang bengkok dengan cara kasar. Maka yang terjadi, istri itu akan minta cerai. Karena biar bagaimanapun seorang anak tidak akan tega hati ibundanya terlantar. Ya akan tega hati. Saya tidak peduli, ibumu sendirian, nggak peduli. Yang ada sekarang
kamu istriku, ayo ikut pindah rumah. Lah nanti ibumu dengan siapa itu urusan ibumu. Lah ini suami yang tidak beres akalnya. Suami yang tidak genep akalnya yang seperti ini. Maka jadi suami juga bijaksana. Jangan sampai setelah menikah kemudian menjadikan orang tua atau bapak atau ibu dari istri tadi menjadi terlantar. Bahkan kewajiban menantu juga menyantuni mertuanya. Nah, sekarang ini kan banyak atau menggelem karo anake ning ora gelem karo bapak ibunya, dengan keluarganya juga tidak mau. Ya, harapannya itu jangan sampai rumah tangga seperti ini jangan sampai terjadi pada keluarga besar majelis tafsir Al-Quran dimanapun berada. Ada lagi?